Asmadihita Horas. kamu akadongan adorang sotapuka parpunguata di pesta pardingotan di ari hana naik ni tuhata Jesuson tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohatabe. Marede mahita sian buku ede nomor 636 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahita marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tumopalangit dohot tanoon amen. Songonodo didok Tuhani bahenok kudo sugut namonangi rap dohot ahu hudul dihabang saki songonahu namonangi jala hudul rap dohot damang dihabang sanai. Haleluya. 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 Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dusan sai pargogoi mahami makaporseai anakmu nasasadai si Pangulo hami nama naik terus surgo asa hupar rohahun hami roha banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hudul mahita marede mahita sian buku ede nomor 37 ayat 5. Asih roham
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian Yohanes tolu ayat 10 tolu, onma didok disi. Dangadong nama naik tu banua gijang, ia so naung tuati sian banua gijang, ima anak dijolmai, na di banua gijangi hian, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 686 ayat sada dohot ayat tulu. Jongjong mahita. Tato poti madu sata tu debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha, dang lomoroham midahamatean di pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangulu ibana. Ido dipangido roham, alanii ubahen hupangido hami, sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosata. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debata do nama mitori, ise do madabu uhum hamagowan, Kristus Jesus do naung mate, alai dadaholani, naung mulak mangulu do jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 587 ayat sada.
pahodisi ahakaende naumuli si pasangap Tuhani napahina lohari pain pasangap Tuhani. Tajahama hatani debata epistel di pesta parningotan diari hana naik ni Tuhata Jesuson ima sian pesalmen ono pulualu ayat 16 sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin dolok ni debata do dolok basan gok akka pucu do dolok basani Buasa sai mangiburu hamu ale akadolok na tibo dopak dolok Sion na pinili ni debata bahen inganana sai inganan ni Jehovah doi saliling-lilingna. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaon. Nunga manaik ho tugijang ditaban ho do nahon nataban nunga maruli silehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia nang akan namar balik asa maringan di si debata Jehovah. Pinuji ma Tuhani ganu paring dok pe di paporsaton tuhita debatado mangrupi hita. Ima sahatna martua maaka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 100 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon mahapor siyaw tay songon nahina tidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rap madok mahita. Ausea di debata Jehovah ido ama pargogona so hatudosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siya di parbadia adorang so abubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di haw na pinarsilang
na tua tuban watoru dung ditanam, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hutul sia muni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasesahni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu besogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Amin. Hudul mahita. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita. Sian bukwede nomor 826 ayat sada dohot ayat 2. Gohiau Tuhan mari dehatami, Gohiau Tuhan mari dehatami, sungguh dan narumah doa Tuhan di sumurmi. Gohiau Tuhan mari dehatami. Gohiau Tuhan mari dehatami. Gohiau Tuhan mari dehatami, nama uas doton diku oh Tuhan dihatami. Gohiau Tuhan mari dehatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Kudus dijanjikan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau
pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita hari ini dikatakan bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya makan bersama, dan kemudian mereka melihat Yesus meninggalkan mereka dengan terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bisa bayangkan beberapa bulan lalu kita merayakan hari kelahiran Yesus, hari Natal, di mana Allah mengutus anaknya yaitu Yesus turun dari surga ke bumi. Nah, sekarang kebalikannya, kita merayakan Yesus yang sudah pernah turun dari surga itu, dia sekarang naik dan kembali ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus telah bangkit dari kematiannya dan kita sudah merayakannya berapa hari yang lalu, kurang lebih 40 hari yang lalu. Orang-orang yang mengetahui Yesus bangkit, mereka sangat bersuka cita karena ternyata Yesus yang mati itu bangkit. Sukacita mereka luar biasa, apalagi Tuhan Yesus yang bangkit itu kemudian dapat beraktivitas bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak selama 40 hari. Namun saudaraku, kelihatannya murid-murid Yesus kembali bersedih karena Yesus meninggalkan mereka dengan terangkat ke surga. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bukan kesedihan yang akan dimiliki, yang akan terjadi bagi orang yang percaya kepada Yesus ketika memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Justru sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Yesus malah semakin merasakan sukacita yang luar biasa, karena dengan kenaikan Tuhan Yesus itu, maka Yesus benar-benar akan kembali dan bersama-sama dengan manusia lewat Roh-Nya yang kudus yang akan datang. Itulah yang dikatakan tadi bahwa mengapa kamu berdiri melihat ke langit, melihat Yesus yang naik ke surga dan bersama dengan awan itu. Kemudian malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga ini, yang meninggalkan kamu ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ketika Yesus mati, Yesus kemudian mengingatkan para muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada pengharapan. Ketika Yesus naik ke surga, ada kesedihan, tapi ada harapan lagi. Karena malaikat Tuhan mengatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga. Berarti dia akan datang kembali. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bisa bertanya saudaraku, kalau memang Yesus akan naik ke surga, kenapa dia tidak naik langsung saja ketika dia bangkit? Nah saudaraku, Yesus bangkit dan melakukan aktivitasnya selama 40 hari, itu ingin memberikan pesan, memberikan keyakinan kepada para murid dan banyak orang bahwa ia benar-benar bangkit. Sedangkan ia sudah benar-benar bangkit dan melakukan aktivitasnya selama 40 hari saja, masih ada upaya orang-orang yang tidak percaya kepadanya menyatakan Yesus tidak benar bangkit. Apalagi kalau Yesus bangkit dan langsung naik ke surga. Tapi yang pasti saudaraku, Yesus itu akan kembali seperti bagaimana ia dilihat oleh murid-muridnya naik ke surga. Nah inilah saudaraku yang menyemangati orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa dia akan kembali. Ketika dia kembali, tentu dia pun sudah mengatakan dia sedang mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Karena di rumah Bapakku di surga ada banyak tempat tinggal. Dia sedang mempersiapkan tempat tinggal bagi orang-orang yang percaya. Supaya ketika dia kembali nanti, dia akan mendapatkan atau akan mencari atau akan menemukan orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya artinya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan percaya kepada firman-Nya dan suka mendengarkan firman-Nya dan mau melakukan firman-Nya. Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan kemudian akan menempatkannya di surgakah atau di neraka. Itulah sebabnya saudaraku pentingnya tongkat estafet untuk menyatakan pemberitaan Injil Yesus itu. Yesus pergi naik ke surga dan melanjutkan karyanya itu kepada murid-muridnya dan kepada kita. Coba saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seandainya Yesus tidak naik ke surga, seandainya Yesus tidak turun dengan Roh-Nya yang kudus, maka pekabaran Injil itu tidak sepesat sekarang ini dia. Karena apa saudaraku? Ketika Yesus dia tidak naik, maka hanya Yesus saja yang menjadi pemberita Injil, di mana Yesus di sanalah berita diinjilkan karena dia akan menyapa, akan menemukan setiap orang secara fisik. Tapi ketika Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya akan memberitakan Injil keselamatan. Itulah tongkat estafet, melanjutkan berita Injil keselamatan yang dari Yesus. Dan kemudian dari 10 menjadi 20, menjadi 40, menjadi 80, menjadi 160 dan terus berlipat kali ganda saudaraku. Orang-orang yang percaya. Itu termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet di mana Yesus telah naik ke surga tapi akan datang lagi. Inilah yang diberitakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dia tidak akan mati. Walaupun dia mati, orang yang percaya kepada Yesus itu dia akan hidup terus. Sekalipun dia mati, di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Itulah yang akan diberitakan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai perpanjangan kaki Tuhan, sebagai perpanjangan mulut Tuhan untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus itu sendiri. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita, engkau, saya, kita sudah mau menerima tongkat estafet yang dari Tuhan Yesus itu? Saudaraku yang dikasihi, kalau kita diam saja, maka kita tidak berarti apa-apa. Kalau kita diam saja, maka banyak orang yang tidak akan mendengarkan pemberitaan Injil. Banyak manusia di dunia ini saudaraku yang belum percaya kepada Yesus,
Tapi bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus kalau mereka pun tidak mendengarkan berita tentang Yesus, kalau mereka tidak mendengarkan firman tentang Yesus? Itulah tugas-tugas kita, saudaraku, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan lewat perbuatan dan lewat perkataan kita. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Yesus lewat pemberitaan firman yang kita lakukan, setidak-tidaknya mereka tahu, oh Yesus itu ternyata adalah anak Allah, Yesus itu ternyata adalah juru selamat. Mari saudaraku, kita manfaatkan. Kalau kita ke gereja tidak hanya cukup hanya datang, duduk, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang tanpa melakukan aktivitas apapun. Ingat saudaraku, bahwa diriku adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Yesus sudah naik ke surga, tapi Dia akan datang lagi. Mumpung Yesus belum datang kedua kali ke bumi ini, ayo kita beritakan Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus, di mana setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya kepadanya, maka dia akan dibinasakan, dia akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berpikir, biarlah itu tugas pendeta saja, biarlah itu tugas para penatua saja, biarlah itu tugas para penginjil saja. Tidak saudaraku, dimanapun kita berada, kapanpun dalam situasi apapun, kita harus berupaya menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya ketika kita berjanji akan mengadakan pertemuan dengan beberapa teman di salah satu Starbucks misalnya. Kemudian kita mengatakan dalam chattingan WhatsApp, kurang lebih 30 menit lagi saya akan sampai. Ternyata kita sampai 25 menit, 5 menit lebih awal. Kemudian teman kita yang sudah di Starbucks lebih dulu mengatakan, wah kamu bisa sampai lebih awal ya. Tentu kita tidak boleh mengatakan, ya kebetulan kendaraan saya bagus, saya bisa tancap, saya bisa nyalip mobil. Saudaraku, itu tidak ada pesan pekabaran Injil, tidak ada. Cukup kita mengatakan ya semua itu karena penyertaan Tuhan saja. Kita sebutkan ada Tuhan di dalam perjalanan kita, itu sudah merupakan penginjilan saudaraku. Itu sudah merupakan pembacaan atau pewartaan firman Tuhan. Semua kita kaitkan dengan Tuhan. Itu sama dengan, wah kamu sudah sembuh ya. Kita tidak boleh mengatakan, ya karena saya rajin, saya disiplin makan obat. Ya karena dokter saya, dokter yang terkenal. Di sana tidak ada nuansa pekabaran Injil saudaraku. Tentu kita harus mengatakan, ya semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan turut campur tangan di dalam obat-obat yang konsumsi. Tuhan turut campur tangan lewat tangan-tangan dokter yang merawatku. Semua ada perkataan tentang Tuhan, sehingga setiap perkataan kita ketika kita menyebutkan Tuhan, maka orang pun akan berpikir, ya juga ya, ternyata hidup ini tidak ada arti apa-apa kalau tidak disertai dengan Tuhan. Apalagi kalau kita mengatakan, ya semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, tak jarang orang ketika merasakan ketakjuban Tuhan, dia mengatakan, puji Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, amin Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat hari raya pesta kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, ayo kita bersuka cita. Karena Yesus benar-benar datang dari surga, Dia kembali ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan malaikat Tuhan tadi berkata, jangan hanya melihat ke langit, tapi lihatlah bahwa nanti Dia akan datang kembali, sama seperti engkau melihat Dia naik ke surga. Artinya Dia akan datang lagi dari surga sana dan kembali ke bumi. Saudaraku, betapa nikmatnya kita bertuhankan yang datang dari surga, dan sekarang Dia ada di surga dan sedang menunggu kita, menantikan kita, dan akan menjemput kita yang percaya kepada Dia. Oleh karenanya saudaraku, ayo kita mau memberikan waktu, pikiran, tenaga kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini, karena secara tidak langsung kita telah menerima tongkat estafet yang dari Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, ini tongkat estafet, silakan lanjutkan karya pelayananku di dunia ini. Oleh karenanya kepada kita semua yang merasakan
perbuatan Tuhan yang luar biasa itu lewat kelahiran Yesus, lewat kebangkitan Yesus, dan lewat kenaikan Yesus pada saat ini. Mari saudaraku, kita diminta untuk memiliki semangat yang luar biasa, menyatakan kebenaran firman Tuhan lewat kedisiplinan kita bekerja, lewat kejujuran kita dalam segala hal, lewat kemauan kita untuk melakukan apapun yang baik. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang mau melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Apalah artinya kenaikan Tuhan Yesus kalau kita orang-orang percaya ini hanya diam saja tanpa mau menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus nyatakan itu karena banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, belum pernah mendengarkan berita tentang Yesus. Ayo kita nyatakan berita tentang Yesus itu lewat perkataan dan lewat perbuatan kita, supaya semakin banyak orang yang bertambah-tambah untuk percaya dan mengaku bahwa Yesus ada juru selamatnya, sehingga penghuni kerajaan sorga itu semakin bertambah-tambah. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami semakin yakin bahwa Yesus itu benar-benar ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali sebagaimana Yesus naik ke surga, dia pun akan turun dari surga menuju bumi untuk menjemput orang-orang yang percaya untuk dibawanya ke surga. Tuhan yang di surga, pakailah kami selalu, Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan mulut-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan semua yang mengikuti ibadah online ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bekerja Tuhan tolong mereka untuk bekerja dengan baik. Yang sedang menantikan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, Engkau nyatakan itu sehingga mereka boleh merasakan. Tapi apapun itu Tuhan, biarlah kami sangat bersuka cita karena Tuhan kami, Tuhan Yesus itu benar-benar telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya kepadanya. Nyatakanlah Tuhan agar kebenaran firman itu, kebenaran firman-Mu semakin nyata lagi bagi banyak orang, dan pakailah kami Tuhan sebagai perpanjangan tongkat estafet-Mu, supaya kami juga Tuhan pakai sebagai perpanjangan-Mu untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu, supaya semakin bertambah jumlah orang yang mau percaya kepadamu dan semakin bertambah-tambah orang yang akan masuk ke surga. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tapasahat ma piliata maride mahita sian buku ede nomor 522 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Surgoi
Tatangyakom ma piliata ali di bata amanabi na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masian na lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliau madihoro di saliling nililing na namarlas niro hado hamin waing ala naung monang ho jala di pabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut halongangat do sudi dalammu ay di patuturu ho dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumibboho sian sasudi jalam maruli gowar asa lopit saluhut ulunitot laho marsobba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ko dalan tu banua gijang gabe situani malim ho na mangodihon hami tu debata saya pasu-pasu ma huriam na maringanan dope di hasyanganon paima marpungu hami tulabungmu saya pasaut ma bagabagam tuaka suruammu lehon tunasida sahala dohot hagugoon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya ajari ma aka partohonan di huriam asa hobbar tulomoni roham aka aturan pamicangon dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretay ma huriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk name tuaka padita guru dohot tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon sepajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangului dohot mangihuton ko pahot ma rohanami tuho asa huhatidakon hami mangulu manang mate pe hami hodo Tuhan nami saipayan mahatam dohot dame di huriam asa huingot hami ndada hasyang anon inganan nami alai di banua gijang di labung mido say ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakit na lehon tunasida hapistaran sian banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida manguloi paretam pasu-pasu ma saluhut parpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabi sailam lokangi sian hami dosa do sude na pasuraton hami di hasyanganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut ma lomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang
Lehon matu hami sadarun hanguluan siapari. Sesama dosa nami sohon panisa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala dipasaurukon madamena tutodim amin. Puji Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap setia untuk melayani secara online. Kami ucapkan selamat hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.